Halo bunda-bunda, perkenalkan saya Juwita Sormin dengan NIM 2307089, mahasiswa kebidanan Universitas Sedzia Sentika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips menangani kejang demam pada anak. Nah, bunda-bunda tahu nggak apa itu kejang demam pada anak? Jadi, kejang demam pada anak adalah kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun yang terjadi akibat kenaikan suhu tubuh yang cepat. Biasanya lebih dari 38 derajat Celcius dan tidak disebabkan oleh infeksi sistem saraf pusat atau kelainan metabolik lainnya. Kejang demam umum terjadi bersifat sementara dan biasanya sebagian besar tidak berbahaya. Namun, ini tetap penting diperiksakan kepada tenaga kesehatan, terutama bidan atau dokter. Terutama jika terjadi untuk pertama kalinya dan berlangsung lama atau lebih dari 5 menit. Nah, bunda-bunda harus tahu dulu nih apa saja gejala yang menyertai kejang demam pada anak, yaitu kenaikan suhu tubuh drastis, tubuh gemetar atau kejang, mata berputar ke atas, kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, dan mengalami gerakan menyentak pada lengan atau tungkai. Adapun penyebab kejang demam pada anak ini adalah demam mendadak yang disebabkan oleh virus atau bakteri seperti infeksi sistem pernafasan atas, radang tenggorokan, atau infeksi telinga. Nah, beberapa anak lebih rentan mengalami kejang demam ketika suhu tubuhnya naik dengan cepat atau drastis. Faktor lain seperti genetik atau faktor keturunan yang membuat anak lebih rentan mengalami kejang demam. Terkadang juga dapat terjadi setelah mendapatkan vaksinasi. Menurut pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, langkah aman untuk menangani kejang demam pada anak adalah: jangan panik. Ini adalah 5 tips untuk menangani kejang demam pada anak. Nah, tips yang pertama adalah orang tua tetap tenang dan jangan panik. Tips yang kedua adalah baringkan tubuh anak pada tempat yang datar dan juga aman. Tips yang ketiga adalah lepaskan pakaian yang ketat, terutama pada bagian leher dan juga dada. Pada anak yang mengalami kejang, terjadi gangguan untuk pernafasan dan oksigenasi juga dapat terganggu, sehingga kita harus memastikan jalan nafas terbuka, bebas, dan lebar. Tips yang keempat, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak, termasuk makanan, minuman, ataupun benda apapun, karena hal tersebut dapat berisiko menyebabkan anak tersedak dan mengalami cedera pada mulut. Nah, tips yang kelima adalah dokumentasikan kejang pada anak, mulai dari durasi kejangnya dan juga bentuk kejangnya. Harus tampak pada video tersebut untuk evaluasi dokter spesialis anak untuk menilai kejang pada anak Anda. Jika anak mengalami kejang lebih dari 5 menit, atau kejang berulang dalam waktu 24 jam, atau anak menjadi tidak sadar setelah kejang, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, tenang adalah kunci utama. Nah, ketenangan orang tua dapat menyelamatkan nyawa anak.